Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sehatkah semuanya? Ibu harapkan kalian semuanya sehat. Kita berdoa, mudah-mudahan COVID-19 ini cepat musnah di negara kita ini, dan mudah-mudahan di negara yang lain. Mudah-mudahan kalian cepat berkumpul kembali di kelasnya masing-masing. Sudah rindu tentunya kalian belajar bersama guru-guru di SMP Negeri 1 Cibeber ini. Anak-anak, hari ini kalian akan belajar mengungkap gagasan persuasif melalui pidato. Tentunya kalian sudah tidak asing lagi mendengar kata pidato, karena sering kalian mendengarkan orang berpidato di televisi atau di lingkungan sekitar. Kompetensi dasar yang akan kalian pelajari yaitu: satu, mengidentifikasi informasi pidato persuasif. Yang kedua, menyimpulkan informasi pidato persuasif. Yang ketiga, menelaah struktur dan kebahasaan pidato persuasif. Yang keempat, menulis pidato persuasif. Kompetensi dasar mengidentifikasi informasi pidato persuasif, tentunya nanti kalian akan diberi pengetahuan tentang pengertian, jenis-jenis, dan metode. Apa yang maksud dengan pengertian pidato persuasif? Pidato yang bertujuan meyakinkan pembaca atau pendengar dengan menyajikan argumen dari sudut pandang si pembicara. Jenis-jenis pidato, ada yang namanya sambutan. Pidato ini biasanya sambutan yang dilakukan oleh seseorang pada acara dadakan atau serah terima jabatan biasanya. Jadi bisa jenis pidato ini bisa dadakan, bisa juga disiapkan. Pidato pemerintahan adalah pidato yang dilaksanakan oleh pejabat-pejabat pemerintah atau kepresidenan. Tentunya kalian sudah pernah mendengar bagaimana Bapak Presiden memberikan pidato pemerintahan, dan pejabat-pejabat teras yang ada di pemerintahan pusat. Selanjutnya jenis pidato yang lain adalah pidato instansi. Pidato instansi ini adalah pidato yang dilakukan oleh instansi-instansi atau lembaga-lembaga. Nah, contohnya ketika kalian mendengarkan pidato pada upacara bendera guru kalian, itu salah satu contoh pidato instansi. Dan yang terakhir adalah ceramah. Ceramah ini merupakan jenis pidato, tapi ceramah ini berkaitan dengan agama. Metode pidato ada 4. Satu, namanya manuskrip. Nah, seorang yang berpidato atau namanya orator, ketika menggunakan naskah, itu namanya menggunakan metode manuskrip. Kebalikan dari manuskrip adalah memoriter. Orator berpidato dengan cara menghafal. Ada lagi dengan metode ekstemporan. Seorang orator berpidato hanya menggunakan garis-garis besarnya saja. Lalu ada yang namanya impromptu, itu pidato dadakan yang tadi sudah disebutkan, misalnya pada acara sambutan atau pada acara yang acaranya acara dadakan. Tujuan pidato yaitu memberikan informasi kepada pendengar, meyakinkan pendengar, menghibur pendengar, menggerakkan pendengar. Langkah-langkah menemukan informasi dalam pidato persuasif: satu, membaca atau mendengarkan pidato persuasif dengan saksama. Yang kedua, mencatat informasi penting dalam pidato persuasif yang dibaca atau didengarkan. Yang ketiga, menyimpulkan pesan dari informasi penting dalam pidato persuasif yang dibaca atau didengarkan. Cara memersuasi atau mengajak atau memengaruhi itu ada 3 cara, yaitu secara logika, secara etika, dan secara emosi. Contoh secara logika: coba pikirkan jutaan hewan yang kehilangan rumahnya setiap hari akibat pohon yang ditebang. Jika daur ulang berkelanjutan, kita dapat menyelamatkan banyak hutan yang indah. Cara etika, contohnya, daur ulang adalah hal benar yang kita lakukan. Membazirkan sumber daya kita yang terbatas sama dengan mencuri hak anak cucu kita di masa depan. Ini tidak bermoral. Cara emosi, yaitu contohnya kita paham bahwa cadangan sumber daya alami kita terbatas. Kita dapat memperpanjang cadangan kita dengan daur ulang.
Kompetensi dasar selanjutnya adalah menyimpulkan isi pidato persuasi. Nanti kalian bagaimana belajar menyimpulkan langkah-langkah menyimpulkan isi pidato persuasif. Lalu aspek apa saja yang diperlukan dalam menyimpulkan isi pidato persuasif. Langkah-langkah menyimpulkan isi pidato persuasif: 1. Tentunya memusatkan perhatian. Yang kedua, menyiapkan alat tulis. Yang ketiga, mendengarkan atau membaca pidato persuasif. Yang keempat, mendengarkan atau membaca pidato persuasif. Yang kelima, menyimpulkan isi pidato persuasif yang didengar atau dibaca. Yang terakhir adalah menuliskan simpulan pidato persuasif dalam beberapa kalimat. Aspek yang perlu perhatikan dalam menyimpulkan isi pidato persuasif: simpulan itu harus memuat pokok isi pidato. Simpulan tidak menyimpang dari isi pidato. Simpulan bukanlah komentar, melainkan ringkasan isi pidato. Kompetensi dasar selanjutnya adalah menelaah struktur dan kebahasaan pidato persuasif. Struktur pidato persuasif ini terdiri dari 3, bagian pembuka, isi, dan penutup. Di dalam bagian pembuka terdiri atas salam pembuka, sapaan, ucapan syukur, ucapan terima kasih, dan tujuan berpidato. Dalam isi, kalian di sana akan mendapatkan permasalahan atau materi yang akan disampaikan. Permasalahan yang diuraikan secara terperinci dalam isi pidato ada ajakan. Lalu dalam penutup merupakan bagian akhir pidato. Penutup terdiri atas kesimpulan, ucapan terima kasih, permohonan maaf, dan salam penutup. Ciri khas kebahasaan yang terdapat pada teks pidato persuasif biasanya ada konjungsi dan ada kalimat persuasif. Nah, apa yang maksud dengan konjungsi? Konjungsi adalah kata yang digunakan untuk menghubungkan satu unsur dengan unsur lain. Konjungsi disebut juga kata penghubung. Apa yang maksud dengan kalimat persuasif? Kalimat persuasif adalah kalimat yang berisi ajakan dan bertujuan untuk memengaruhi pembaca atau pendengar untuk melakukan sesuatu sesuai dengan kehendak penulis atau pembicara. Nah, anak-anak, tentunya nanti kalian ketika akan menulis teks pidato persuasif, itu nanti kalian harus menggunakan kalimat persuasif dan tentunya ada konjungsi-konjungsi. Ciri-ciri kalimat persuasif biasanya bertujuan untuk membujuk, mengajak, dan memengaruhi seseorang. Biasanya menggunakan kata ayo, mari, dan kata-kata yang bersifat mengajak lainnya. Biasanya menggunakan tanda seru di akhir kalimat. Kompetensi dasar yang terakhir adalah menyusun pidato persuasi. Bagaimana cara menyusun pidato persuasi dan bagaimana nanti kalian mempersiapkan berpidato. Langkah-langkah menyusun pidato persuasif: 1. Menentukan tema atau pokok pidato, mendaftar pokok-pokok pidato yang akan disampaikan, menentukan tujuan pidato, menyusun kerangka pidato, dan mengembangkan kerangka pidato. Nah, ketika berpidato, kalian harus mempersiapkan materi yang akan disampaikan. Perlu juga persiapkan pendengarnya, siapa saja yang akan mendengarkan pidato kita, dan aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam berpidato. Tentunya berbicara yang jelas, berbicara yang sesuai dengan ejaan yang disempurnakan, berpakaian rapi, dan lain sebagainya. Persiapan materi pidato, kalian harus 1. Mengumpulkan bahan-bahan. Kalau kalian misalnya akan berpidato tentang ajakan jangan merokok, tentunya kalian nanti mengumpulkan bahan-bahan tentang bagaimana bahayanya merokok, bagaimana rokok itu merugikan tubuh kita, dan lain sebagainya. Selanjutnya, setelah menyusun bahan-bahan, lalu menyusun kerangka naskah pidato. Nah, anak-anak, pembelajaran hari ini cukup sekian dari Ibu. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi, pelajari kembali bab 2 dari buku kalian, buku teks yang sudah Ibu sebarkan, yang sudah Ibu share. Lalu nanti ketika ada pertanyaan, kalian tanya di WhatsApp, dan nanti ada evaluasi kalian isi di Google Classroom. Cukup sekian dari Ibu hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.